luar biasa. Malam, Malam, Pak. Lalu Ya, malam hari ini saya akan mengajak kita membaca satu ayat yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yakni Yesus makan bersama para murid-muridnya. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang keempat, Yesus lagi bicara sama murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini bukan orang yang belum pernah pelayanan. Mereka orang yang sudah pelayanan sama-sama Yesus 3,5 tahun. Bahkan kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 14, kita menemukan Yesus pernah memberi kuasa kepada mereka. Yaitu apa? Eksosia, kuasa untuk mengusir setan. Dan mereka pergi berdua-dua. Mereka mengusir setan. Wow, luar biasa. Jadi kita lihat bahwa Tuhan sudah melatih mereka 3,5 tahun. Tapi herannya, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, setelah Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang, tunggu, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan keluar dari Yerusalem. Rupanya kenapa? Karena ternyata mereka perlu api yang lebih besar dari Tuhan. Mereka memang selama ini sudah mendapatkan urapan dari Roh Kudus. Mereka selama ini sudah mendapatkan kuasa eksosia dari Tuhan. Tapi rupanya karena tanggung jawab yang lebih besar, yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kalau selama ini kan mereka baru pelayanannya di Yerusalem sama Yudea, sama Samaria, tapi belum sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan minta, kamu tunggu. Jangan keluar dari Yerusalem. Artinya, kamu perlu diperlengkapi dengan api, dengan kuasa yang lebih besar lagi. Nah, saya percaya, di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti ini, kita dulu memang sudah menerima urapan dari Tuhan. Kita selama ini sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Tapi dalam menghadapi pandemi COVID yang mengalami guncangan di mana-mana seluruh dunia, sampai masalah ekonomi juga mengalami guncangan. Hampir semua seluruh negeri, seluruh negara mengalami resesi. Kita butuh api yang lebih besar. Kita butuh urapan yang lebih besar. Kita butuh kuasa yang lebih besar. Kita butuh tenaga dari Tuhan yang lebih besar. Karena itu, kita perlu minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku api yang lebih besar. Beri aku urapan yang lebih. Beri aku hikmat yang lebih lagi untuk melewati, untuk menghadapi situasi pada hari ini. Saudara, kita perlu hikmat dari Tuhan. Amin. Menghadapi situasi ini kita perlu hikmat. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu arahan Tuhan yang lebih lagi dibanding waktu-waktu yang dulu. Karena itu, kita perlu menantikan Tuhan. Itu sebabnya doa malam hari ini khusus untuk Bekasi Timur diadakan. Kenapa? Karena kita butuh api yang lebih besar buat jemaat Bekasi Timur. Supaya seluruh jemaat Bekasi Timur mengalami terobosan. Saudara, kalau Tuhan mau menolong kita, kalau Tuhan mau memberkati kita, dia tidak tergantung situasi. Dia tidak tergantung keadaan. Di tengah keadaan yang susah, Allah sanggup menyatakan kuasanya. Di tengah suasana yang berat, Tuhan sanggup menyatakan dan memberikan berkatnya buat anak-anaknya. Karena itu, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya perlu
pelajari pada hari ini, atau yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan api yang lebih besar? Yang pertama, harus punya kerinduan. Nomor satu, harus punya kerinduan. Tuhan, aku butuh. Aku butuh api lebih besar. Aku butuh urapan lebih besar. Aku butuh hikmat yang lebih lagi. Supaya dengan hikmat dari Tuhan yang lebih lagi, aku akan melewati masa pandemik ini. Bukan hanya sekedar melewati, tapi aku bisa melihat ada kesempatan, ada peluang, ada anugerah Tuhan yang akan membuat aku bisa naik level up di masa situasi seperti ini. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan spesialis di dalam masa yang susah. Tuhan kita ini spesialis dalam masa yang susah. Ketika orang muda dalam keadaan sakit parah, Tuhan bikin mujizat. Ketika orang sudah mati 4 hari, Tuhan bangkitkan. Ketika angin badai datang, Tuhan diamkan. Ketika Petrus frustrasi nggak dapat ikan, Tuhan kasih ikan. 2 perahu penuh, hampir tenggelam. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena Allah kita adalah spesialis pembuat mujizat. Karena itu, nomor satu, punya kerinduan. Kerinduan sama Tuhan. Sama seperti Elisa. Kalau kita ingat, ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa. Elisa punya kerinduan. Dia ingin apa? Api yang lebih besar. Dia ingin urapan 2 kali ganda dari Elia. Dia punya kerinduan. Dia ikutin dari Gilgal ke Bethel. Dia ikutin. Elisa ngikutin. Nguntit aja terus si Elia. Dari Bethel ke Yeriko. Elisa ikutin lagi. Dari Yeriko pergi ke tepi sungai Yordan. Elisa ikutin terus. Dia nempel terus. Kenapa? Karena dia punya kerinduan. Saudara, kalau kita punya kerinduan, maka kita akan kejar. Tapi kalau orang sudah nggak punya kerinduan, dia nggak akan kejar. Ya, kalau biasanya nih kalau anak muda kan, kalau anak muda lagi ngejar calon pasangannya gitu kan, wah kayak effort gitu ya, misalnya lagi ngejar calon pasangannya, misalnya gitu ya, effort nggak apa-apa buat contoh, effort John gitu ya, Mantap. kejar, wah karena ada kerinduan. Kalau ada kerinduan nggak apa-apa, hujan badai kulalui, kenapa? Karena ada kerinduan. Tapi kalau nggak ada yang dikejar, jangankan hujan, mendung dikit aja udah males, enakan di rumah tidur gitu. Jadi nomor satu apa? Kerinduan. Tuhan, aku rindu kuasamu yang lebih besar. Yang kedua adalah ketekunan. Kita perlu tekun seperti Elisa. Elisa nempel sama Elia, tekun dia, kejar terus. Nggak dapat apa-apa, dia tekun. Dan sampai ditanya sama Elia, kamu ngapain sih ikutin aku terus? Elisa bilang, Tuanku, aku minta 2 bagian dari rohmu. Aku minta 2 bagian dari rohmu. Oh, jadi dia punya sasaran yang jelas. Rupanya selama ini ngikutin Elia, dia punya sasaran yang jelas. Yaitu apa? 2 bagian dari rohmu. Dapat urapan ganda. Dapat api yang lebih besar. Terus Elia bilang begini, permintaanmu itu susah. Wah, kita pikir kalau permintaan susah itu apa gitu ya. Suruh nyelam di sungai Yordan, misalnya gitu. Enggak, permintaanmu itu susah. Yaitu apa? Kalau engkau sanggup melihat aku terangkat ke sorga, maka kamu dapat urapan itu. Nah, saudara, melihat Elia terangkat ke sorga kan nggak susah, tinggal ngelihat aja gitu ya. Waktu lagi Elia diangkat, tinggal lihat aja gitu. Nggak susah. Cuman masalahnya susahnya, karena Elia tidak pernah kasih tahu kapan dia akan diangkat ke sorga. Nah, itu yang susah. Karena sekonyong-konyong bisa diangkat. Kapan dia diangkatnya? Jangan-jangan waktu Elisa tidur, tahu-tahu Elianya udah diangkat ke sorga. Lewat dah, percuma. Dia ikut dari Gilgal ke Bethel, Bethel ke Yeriko, Yeriko ke sungai Yordan, nyebrang sungai Yordan. Tahu-tahu dia lagi tidur, Elianya udah diangkat. Jadi, Elisa saat itu pasti punya komitmen. Pokoknya apapun, saya nggak akan meleng. Saya akan liatin terus. Dan untungnya, waktunya nggak lama. Untungnya waktunya nggak lama. Habis ngomong begitu, tahu-tahu sekonyong-konyong ada kereta dari surga turun,
Elia diangkat. Elisa bisa lihat, dan dia teriak, Bapakku, Bapakku, kereta dari sorga. Dan jubahnya Elia dilepas, ditinggal. Lalu diambil sama Elisa. Dan ketika Elisa ambil jubahnya, wah, dia senang. Dia yakin bahwa urapan itu sudah turun atas dia. Dia ikuti dengan tekun. Akhirnya dia dapat jubahnya Elia. Tapi kapan dia prakteknya? Habis dia dapat jubahnya, dia pergi lagi ke sungai Yordan. Lalu jubahnya Elia itu, dia pegang dengan iman, dia bilang, di manakah Allahnya Elia? Lalu dia pukul air sungai Yordan, dan air sungai Yordan itu terbelah menjadi dua. Saudara, sungai Yordan terbelah menjadi dua itu cuma dua kali. Satu zaman Elia sama Elisa, itu pada saat itu, dan yang kedua pada zaman Yosua. Setelah itu udah nggak ada lagi. Jadi kita lihat bahwa urapan Elia ini luar biasa. Urapan Elisa, seorang diri dia pukul sungai Yordan terbelah. Dan dia dapat urapan 2 kali ganda. Kalau Elia di dalam masa hidupnya melakukan 16 kali mujizat besar, Elisa di dalam masa hidupnya 32 kali mujizat besar. Waktu dia hidup, dia bikin 31 mujizat. Dan 1 mujizat terakhir, waktu dia sudah mati. Yaitu apa? Ketika ada orang menguburkan, dan mayatnya akhirnya karena diserang, ada perampok datang, mayat itu dibuang, menyentuh tulangnya Elisa. Orang itu bangkit. Bayangin, tulangnya Elisa sudah jadi tulang, tapi masih ada urapannya. Sehingga ketika mayat itu menyentuh tulang Elisa, bangkit lagi mayat itu. Saudara, kita lihat 3 hal ini, yaitu yang pertama, kita harus punya kerinduan, seperti Elisa punya kerinduan, seperti murid-murid punya kerinduan. Yang kedua, ketekunan. Elisa ngikutin Elia, dia tekun. Murid-murid juga gitu. Waktu murid-murid disuruh Tuhan Yesus, kamu tunggu ya di Yerusalem. Tuhan nggak kasih tahu 10 hari. Kamu tunggu ya, sampai janji Bapa turun. Tuhan nggak kasih tahu 10 hari. Jadi hari pertama mereka doa, bingung. Nah, ini sampai kapan nih? Seminggu mereka doa 7 hari. Nggak terjadi apa-apa. Mereka bingung. 8 hari ke-8 mereka doa lagi. Nggak terjadi apa-apa. Mereka pasti bertanya-tanya, ini sampai kapan nih kita begini nih? Hari ke-9 mereka doa lagi. Tidak terjadi apa-apa. Sampai kapan nih kita begini? Hari ke-10 mereka doa lagi. Pada hari ke-10, tiba-tiba ketika mereka berdoa, Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta, dan mereka penuh Roh Kudus. Dan saat itu, dunia gempar sampai hari ini. Gereja mulai berkembang dari Yerusalem, sampai menerabas kemana aja, Yudea, Samaria, betul-betul sampai ke ujung bumi, ke Roma, ke Italia, kemana-mana semua berkembang. Jadi kita lihat hari-hari ini, ayo kita menantikan Tuhan, punya kerinduan. Bekasi Timur bikin doa di altar karena ada kerinduan. Mau dapat api yang lebih besar, mau dapat urapan yang lebih besar, dapat hikmat dari Tuhan yang lebih lagi. Sehingga kita bisa mengalami terobosan. Dalam pekerjaan kita mengalami terobosan, dalam keluarga kita mengalami terobosan, dalam pelayanan di gereja MDC Bekasi Timur mengalami terobosan. Mujizat terjadi. Saya yakin banyak mujizat akan terjadi. Yang sakit akan sembuh. Yang hidup dalam masalah keuangan, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan berkat. Karena dia Allah, Jehovah Jireh. Allah yang mencukupin. Dia provider. Dia yang mencukupkan seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita bergerak dalam urapan yang baru. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, kalau kita sudah tekun, kita sudah punya kerinduan, kita terus doa malam seperti ini. Kita terus semangat. Sampai kapan? Sampai Tuhan berikan urapan yang baru. Dan kita bergerak, kita akan lihat mujizat terjadi. Jangan kaget kalau di tengah-tengah kita nanti mengalami mujizat demi mujizat. Saya sudah dengar. Di tengah-tengah situasi seperti ini, beberapa jemaat sudah mengalami mujizat yang di luar pemikiran.
aneh, sungguh-sungguh aneh. Tapi Tuhan bikin mujizat. Karena itu, ayo, kita punya Allah yang hidup, Allah yang suka untuk melakukan mujizat. Ini waktunya. Ini waktunya kita berharap mujizat Tuhan yang lebih besar lagi terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ayo, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, untuk malam hari ini, buat jemaat di Bekasi Timur, untuk punya kerinduan datang kepada Tuhan, menyatukan hati, karena kami percaya, Tuhan, Engkau akan mengirimkan api yang lebih besar, Engkau akan mengirimkan urapan yang lebih besar, Engkau akan memberikan hikmat yang lebih lagi, Tuhan. Dan kami percaya, mujizat demi mujizat, Tuhan nyatakan. Jalan keluar Tuhan berikan, dan terobosan terjadi buat setiap kami, buat setiap jemaatmu, buat setiap keluarga, buat setiap pribadi, dan Tuhan, kami akan melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau meteraikan kebenaran firman-Mu, dan terus Tuhan kobarkan api dalam diri kami. Lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.